Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang saat ini telah tertinggal jauh oleh pasukan para siput laut, dia pun segera menambah kecepatannya. Sementara itu, di suatu tempat di dasar lautan, puluhan ribu pasukan siput laut telah berdiri berbaris, dan di depan mereka ada lebih dari 100 orang dari kuil Wanmo. Ratu siput laut pun akhirnya muncul dan memandang ke arah Muning. "Apakah kalian yang telah menyakiti bangsaku?" tanya dari Ratu Siput Laut. "Memang benar. Lalu apa yang kalian ingin lakukan kepada kami?" jawab dari Muning yang suaranya masih seperti Kingping. "Gunung, daratan, dan lautan adalah tempat kekuasaan kerajaan siput laut. Jika kalian mencoba untuk menerobosnya, kalian harus dikutuk," ucap dari siput laut lagi. "Apakah itu sebuah ancaman?" jawab dari Muning. "Kami harus membalas orang-orang yang telah melukai rakyat kami. Hanya dengan darahmu semuanya itu akan menjadi impas," ucap dari siput laut sambil marah. Ratu siput laut pun akhirnya menghela nafas mendengar itu. Dan ketika mulutnya terbuka, semua giginya berubah menjadi gigi taring yang tajam. Melihat itu, Muning pun lalu berkata, "Bunuh sebagian dari mereka terlebih dahulu. Hati-hati dengan kekuatan kutukan mereka. Mereka sangatlah merepotkan." Mendengar itu, ratusan orang di belakang Muning tiba-tiba menunjukkan kekuatan magic mereka. Ternyata pasukan Muning ini telah mengatur formasi di tempat ini sebelumnya. Kemudian air laut di sekitarnya pun menjadi seperti air yang mendidih. Lalu ada garis merah yang melintas di bawah pasukan siput laut. Ada 10 garis merah yang telah muncul saat ini. Semua pasukan yang berada di dalam garis merah itu menjadi terlihat seperti orang tua. Tidak hanya itu, kekuatan mereka juga sepertinya berkurang. Seakan-akan garis merah ini telah menghisap semua kekuatan mereka. Dengan begini, para bawahan Muning pun bisa dengan mudah untuk melukai puluhan ribu pasukan siput laut itu. Tempat ini pun dipenuhi dengan jeritan-jeritan yang mengerikan. Ratu siput laut pun telah dikejutkan oleh formasi seperti ini. Namun kekuatan kutukan yang tidak terlihat oleh orang biasa pun sudah menyebar sebelumnya. "Cepat bunuh mereka," ucap dari Ratu Siput Laut. Saat ini Ratu Siput Laut memegang erat tombak hitam di tangannya. Pada saat yang sama, ratusan ikan raksasa pun muncul di bawah lautan ini. Lalu setelah itu, ratu dan para pasukannya pun menaiki ikan raksasa itu. Dan mereka pun langsung bergegas ke arah depan. Lalu para pasukan siput laut pun mulai menyebar dengan menaiki ikan raksasa itu. Sirip dan kepala ikan ini sangat berduri tajam. "Ternyata mereka cukup merepotkan juga ya," ucap dari Muning. Kemudian Muning mengangkat tangannya dan sebuah pedang hitam pun muncul di tangannya. Pada saat yang sama, sumber gas keabadiannya pun lalu melonjak. Dan kekuatan Dausian bintang 8-nya tidak lagi dia sembunyikan. Buff! Pedang dan tombak hitam pun lalu bertabrakan. Beng 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 2000. Buar! Seluruh lautan pun bergetar akan kekuatan mereka berdua. Keduanya pun terpental ke belakang. Setelah menstabilkan diri, Muning memandang ke arah Ratu Siput Laut. "Yang mulia, aku pikir lebih baik kita tidak perlu bertarung seperti ini. Karena itu akan merugikan kita semua. Bagaimana menurutmu dengan ideku itu?" ucap dari Muning. Ratu Siput Laut menatap ke arah Muning dengan tatapan yang dingin saat mendengar kata-kata Muning itu. Jelas dia pun bisa merasakan kekuatan Dausian bintang 8 Muning saat ini. Dan beberapa bawahannya juga cukup kuat. Ini membuatnya sedikit berpikir akan kata-kata Muning. "Kamu memang kuat, tetapi coba kita lihat
Apakah kamu mampu untuk lolos dari kekuatan kutukan bangsa kami? Ucap dari Ratu Siput Laut. Dan begitu mendengar itu, Morning dan yang lainnya pun terkejut. Sialan, sumber gas abadiku tiba-tiba berkurang setengah. Tuan, sepertinya aku juga telah kehilangan sumber gas abadiku. Aku juga merasakan seperti itu, Tuan. Aku tidak bisa mengendalikan lengan kananku, ucap dari bawahan Morning. Sialan, kekuatan jiwa pun juga menghilang. Tiba-tiba para bawahan Morning berteriak seperti itu. Sepertinya mereka sudah terkena kutukan sebelumnya. Pada saat yang sama, ekspresi Morning juga terlihat sangat suram. Dari ekspresinya, sepertinya dia juga menderita efek dari kekuatan kutukan para siput laut. Namun, Morning tidak mengatakannya. Ratu Siput Laut pun terus memandang ke arah Morning. Akulah yang telah memberikan kutukan itu kepadamu. Kamu masih punya waktu sebelum semua gas abadi di tubuhmu itu habis. Apakah kamu akan menyerah sekarang? Tanya dari Ratu Siput Laut kepada Morning. Sayangnya aku tidak akan menyerah dengan mudah, jawab dari Morning. Kemudian Morning pun menutup matanya. Lalu matanya berubah menjadi merah saat dia membuka matanya kembali. Pada saat yang sama sumber gas abadinya juga berubah menjadi merah. Setelah itu Morning pun lalu berkata, semua ruangan di tempat ini pasti akan hancur, bersiaplah. Kekuatan di tubuhnya pun tiba-tiba meningkat lagi. Morning tidak lagi berbicara omong kosong kali ini. Kecepatannya pun melonjak drastis. Ini membuat Ratu Siput Laut terkejut dan buru-buru mengangkat tombak hitamnya. Tetapi targetnya sekarang bukanlah dia. Akan tetapi target serangan Morning mengarah pada ikan raksasa yang ditunggangi oleh Ratu Siput Laut. Buar, ikan raksasa itu pun terluka dan tiba-tiba menjadi kalap, sehingga membuat Ratu Siput Laut melompat dari punggung ikan itu dengan tergesa-gesa. Setelah Morning melakukan itu, dia pun langsung menyerang Ratu Siput Laut. Huss, bersiaplah, matilah kau, ucap dari Morning. Ya, buar. Akibat dari serangan Morning itu, armor dari Ratu Siput Laut pun langsung hancur. Dia pun terluka dan memuntahkan seteguk darah. Jika dia tidak memakai armor, lukanya pasti akan lebih parah. Pada saat ini Ratu Siput Laut juga terkejut. Dia mengetahui bahwa sumber gas energinya telah menghilang. Sekarang sumber gas abadi kita berdua sudah sama-sama menyusut, bukan? Mari kita lihat milik siapa yang akan habis terlebih dahulu, ucap dari Morning. Pada saat yang sama tubuh Morning lalu berubah menjadi bayangan hitam. Ini karena dari luka yang dialami oleh Ratu Siput Laut. Dia mengambil gas abadinya yang mengalir dan diserap oleh Morning saat ini. Ini benar-benar cara yang licik, ucap dari Ratu Siput Laut. Morning lalu berdiri di depan Ratu Siput Laut. Aku akan memberimu kesempatan. Mari kita berdamai atau kamu akan mati di tempat ini, ucap dari Morning. Aku tidak pernah takut pada siapapun, ucap dari Ratu Siput Laut. Mendengar itu, Morning pun lalu berkata, sejujurnya, dengan kekuatanmu itu, sama sekali tidak akan menakutiku. Jadi, tidak akan sulit untukku untuk menghancurkanmu. Namun, aku ini sedang terburu-buru oleh waktu dan tidak ingin membuang-buang waktu karena terlibat pertarungan denganmu. Tetapi jika kamu bertekad untuk bertarung denganku, aku akan meladenimu sampai akhir, ucap dari Morning. Kalau begitu katakan kepadaku, apa tujuanmu datang ke sini? Tanya dari Ratu Siput Laut. Tujuanku? Aku tidak bisa mengatakan hal seperti itu kepadamu. Tapi jika kamu mundur dan berjanji tidak akan menggangguku, aku tidak akan membunuh orang-orangmu lagi. Dan kita tidak perlu saling mengganggu lagi. Bukankah itu lebih baik untuk kedua belah pihak? Ucap dari Morning. Orang-orangku tinggal di sini, di dasar laut dan di dalam gunung. Jika tujuanmu adalah mengenai sesuatu yang berada di dasar lautan ini, aku tidak akan mengizinkanmu, jawab dari Ratu Siput Laut. Aku kesini untuk menemukan saudaraku. Aku harus melakukan perjalanan ke dasar lautan ini.
Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin kalian lindungi di tempat ini, ucap dari Morning. Saudaramu, tanya dari Ratu Siput Laut. Morning pun mengangguk mendengar itu. Apakah nama dari saudaramu itu adalah Baitiri? Tanya dari Siput Laut lagi. Ketika Morning mendengar nama Baitiri, dia pun terkejut mendengarnya. Apakah kamu mengenalnya? Tanya dari Morning. Aku tidak hanya sekedar mengenalnya. Kami di sini untuk menjaga seseorang iblis yang tetap tersegel di dasar lautan ini. Dan nama iblis itu adalah Baitianri, ucap dari Ratu Siput Laut. Jadi seperti itu ya. Sepertinya aku tidak perlu membicarakannya lagi sekarang, ucap dari Morning. Ya, tetapi aku punya permintaan kepadamu, ucap dari Ratu Siput Laut. Apakah kamu ingin melanggar sumpahmu untuk menjaga tempat ini? Tanya dari Morning. Tidak, ada puluhan ribu orang dari klan kami yang berada di sini. Dan ini adalah misi dan tugas yang sudah terukir di dalam darah kami. Namun aku tahu bahwa kamu sangatlah kuat. Bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran yang sangat mematikan. Bisakah kita hanya melakukan pertempuran 1 lawan 1 saja? Jika aku mati, tolong biarkan orang-orangku dan yang lainnya tetap hidup. Karena kami tidak akan mengganggumu, ucap dari Ratu Siput Laut. Apakah kamu yakin dengan ucapanmu itu? Tanya dari Morning. Kamu adalah Dausian bintang 8. Kekuatanku juga adalah Dausian bintang 8. Jadi kita masih belum tahu hasil dari pertempuran ini. Baiklah kalau begitu, aku akan menyepakati permintaanmu itu. Jika kamu kalah, aku tidak akan menyakiti orang-orangmu lagi, ucap dari Morning. Kalau begitu, terima kasih. Dan begitu pun sebaliknya. Jika kamu kalah, aku tidak akan menyakiti orang-orangmu lagi, ucap dari Ratu Siput Laut. Hei semuanya, hentikan pertarungan kalian, ucap dari Morning dan Ratu Siput Laut. Setelah mendengar teriakan dari kedua orang itu, semua orang pun menghentikan pertarungan mereka. Kita berdua akan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Siapapun yang mati, berarti pihak itu yang kalah, ucap dari Ratu Siput Laut. Setelah itu semua orang pun lalu terdiam dan saling memandang. Kedua orang itu pun lalu bersiap-siap untuk bertarung. Anda adalah lawan yang terhormat. Mari kita mulai pertarungan ini, ucap dari Morning kepada Ratu Siput Laut. Sosok Morning pun langsung berubah menjadi bayangan hitam lagi dan sumber gas abadinya menyapu keluar dari tubuhnya. Dan air lautan di sekitarnya pun mendidih lagi. Mata semua orang menatap kedua orang ini dengan sangat teliti. Buar. Kedua sosok itu pun seperti meteorit yang saling menghantam. Menghancurkan semua benda yang ada di sekitarnya. Energi yang kuat pun lalu pecah di antara bayangan pedang dan tombak hitam itu. Kedua sumber gas dari mereka berdua tidak bisa dibedakan. Ini membuat air laut terhempas keluar dalam sekejap. Ratu Siput Laut lalu memegang tombak hitam di tangannya. Dan tombaknya pun bergetar. Kekuatan kutukan yang tidak terlihat pun melesat ke arah Morning. Morning yang tidak bisa melihat kekuatan kutukan itu hanya bisa merasakan ada keanehan di sekitarnya saja. Dan dia pun lalu menggunakan sumber gas abadi miliknya untuk mencoba menghentikan keanehan itu. Kekuatan kutukanku tidak mungkin bisa kamu hentikan, ucap dari Ratu Siput Laut. Mendengar kata-kata itu, Morning pun tetap tenang. Kekuatan kutukan itu memang aneh. Tapi dia merasakan kutukan itu tidak sekuat yang dia bayangkan. Karena efeknya hanya akan fatal pada waktu tertentu. Kekuatan kutukan itu pun sedikit mengguncang tubuh Morning. Ekspresinya pun lalu terlihat suram. Terlihat jelas bahwa kekuatan kutukan Ratu Siput Laut membuat Morning merasa sangat tidak nyaman. Melihat itu, Ratu Siput Laut pun lalu berkata, "Kenapa? Apakah tubuhmu tidak bisa bergerak?" Tanya dari Ratu Siput Laut. Kekuatan kutukan ini memang aneh. Aku sudah tidak ingin berurusan dengan hal seperti ini lagi.
pertempuran ini harus segera aku akhiri, ucap dari Mao Ning. Lalu energi abadi di tubuhnya pun menyebar dan meledak dengan sangat cepat. Lalu ada bayangan berwarna merah dan hitam muncul di belakang Mao Ning saat ini. Setan darah, cepat potong-potong tubuhnya, ucap dari Mao Ning. Raksasa itu pun lalu tiba-tiba berubah menjadi kabut merah dan hitam yang muncul di kepala Ratu Siput Laut. Ketika Ratu Siput Laut akan melangkah mundur, wajahnya terlihat mengerikan. Dia sadar bahwa saat ini tubuhnya telah terjerat oleh kabut merah dan hitam itu. Wah, Ratu Siput Laut pun terpental. Dia pun lalu menyemburkan darah dari mulutnya. Saat melihat Ratu Siput Laut terluka, semua pasukan siput laut terlihat sangat gelisah. Mereka ingin pergi membantunya, namun mereka tidak bisa bertindak gegabah saat ini tanpa perintah dari Ratu Siput Laut. Ratu Siput Laut pun segera menstabilkan tubuhnya. Sepertinya pertempuran ini pun belum berakhir. Kulit pucat Ratu Siput Laut pun berangsur-angsur kembali pulih. Dan dia terlihat sangat marah kali ini. Setelah itu Ratu Siput Laut dan Mao Ning pun kembali melesat. Sepertinya kekuatan Daoxian bintang 8-mu masih tidak stabil. Efektivitas pertempurannya pun sangat berkurang. Tetapi mengingat kamu bisa bertahan sampai tahap ini, jelas sekali bahwa bakatmu tidaklah rendah. Namun sayangnya takdirmu harus sampai di sini, ucap dari Mao Ning. Sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi Ratu Siput Laut di dalam pertempuran ini. Dia harus berjuang untuk hidupnya kali ini. Mau menyerangku seperti apapun, aku yakin sekali bahwa pertarungan ini akan segera berakhir dengan aku yang sebagai pemenangnya, ucap dari Mao Ning. Lalu Mao Ning pun segera menebaskan pedangnya ke arah Ratu Siput Laut. Wuss, buar. Pedang hitam itu terbungkus di dalam api hitam yang mengerikan, dan fluktuasi yang dipancarkannya pun benar-benar sangat luar biasa. Denting, buar. Terdengar suara logam berbenturan di dalam air. Pedang Mao Ning benar-benar membelah tombak hitam Ratu Siput Laut menjadi dua bagian pada saat ini. Serangan pedang hitam itu pun terus membordar-bardir Ratu Siput Laut. Ratu Siput Laut pun benar-benar tidak bisa lepas sama sekali dari serangan Mao Ning ini. Dan sebentar lagi dia hanya bisa menyaksikan pedang hitam itu akan memotong lehernya. Ratu Siput Laut pun pasrah. Tombak hitam warisan dari leluhurnya sekarang sudah hancur. Dan hidupnya pun sepertinya akan berakhir di tempat ini. Ratu Siput Laut pun hanya bisa berharap bahwa Mao Ning akan memenuhi janjinya. Dia tidak akan menyerang kaumnya setelah dia mati. Dia pun bersiap untuk menatap kematiannya. Tentu saja ini hanya apa yang dia pikirkan. Akan tetapi ketika dia membuka matanya lagi, dia lalu berteriak dengan marah. Aku tidak boleh kalah dengan menyedihkan seperti ini, teriakan dari Ratu Siput Laut. Kemudian sumber gas abadi di tubuhnya pun mengalir keluar dan berkumpul menjadi bola lampu merah di atas dahinya. Ratu Siput Laut tidak berniat untuk menghalau serangan pedang hitam itu. Tetapi dia akan memusatkan pukulan terakhirnya dengan menargetkan kepala Mao Ning. Dia sudah siap mati. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Mao Ning untuk hidup begitu saja. Hiya, denting, buar. Namun ketika pedang hitam Mao Ning sejengkal lagi dari tinju Ratu Siput Laut, sebuah bayangan hitam pun melintas dan kemudian dia menghantam pedang hitam milik Mao Ning dengan keras. Lalu sejumlah sosok pun bermunculan. Akhirnya aku bisa menyusul ke sini. Aku pasti sudah ketinggalan jauh. Namun aku tersesat saat menuju ke tempat ini, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Mao Ning dan Ratu Siput Laut pun menatap Xiaoyan dengan mengerikan. Xiaoyan bisa menghentikan serangan mereka berdua dengan semudah itu. Xiaoyan memang luar biasa, ucap dari Ratu Siput Laut. Oh ya, Ratu Siput Laut, maafkan aku karena Anda pasti menungguku terlalu lama. Hahaha, ucap dari Xiaoyan.
Morning pun terlihat sangat terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Dia seolah-olah melihat hantu. Ratu Siput Laut bahkan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar mengikutinya. Dan bahkan Ratu Siput Laut tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa menyelamatkannya ketika dia berada di dalam bahaya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sebelumnya gue mau ucapin banyak-banyak permohonan maaf deh buat kalian gitu, karena gue nggak ngupload selama 1 minggu ini. Dan ya emang kita sebagai manusia pasti ada keperluan ngedadak gitu ya, kecuali kalau emang ada yang bisa gantiin gue dubbing, dan ketika gue ada keperluan dia yang ngisi gitu ya. Dan ya gue mohon maaf banget karena ya begitulah. Pasti ada keperluan mendadak seperti itu ya. Terima kasih semuanya, gue pun ya pokoknya banyak-banyak minta maaf deh. Terima kasih semuanya yang udah setia di channel ini dan selalu menantikan konten-konten gue. Dan gue ucapin banyak banget terima kasih buat kalian. Dan gue ucapin banyak terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.